kelihatannya kita harus mengucapkan belasungkawa atau turut berduka atau turut prihatin, dan prihatin lah ya, yang lebih rileks ya, kepada Bapak Muldoko, Kepala Kantor Staf Presiden. Perjuangannya sudah berakhir untuk mengurusi Partai Demokrat yang didirikan oleh Pak SBY. Terakhir Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa peninjauan kembali yang diajukan oleh Muldoko ditolak. Nah, kalau AHY nyebut Muldoko ini kalah 18-0, kan? Jadi 18-0 itu dari gugatan, kemudian bikin keterlibatan di Munas luar biasa dan lain-lain gitu ya. Pokoknya dia itu 18-0. Tapi kalau ada kasus Demokrat yang lain menyebutin nggak 18-0, 17-0 katanya tidak. Tapi yang lebih menarik adalah tampaknya nih Muldoko itu begitu gigih berjuang untuk mengurusi Partai Demokrat, mengurusi Partai Demokrat tanpa malu, tanpa getar, hajar terus gitu. Walaupun dia sedang menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden yang kantornya ada di dalam Partai Istana. Nah, gaya Muldoko memang sebagai pejabat negara yang mungkin dalam tanda kutip cawe-cawe ke partai politik, ternyata bukan cuma dia sendiri. Masih ingat kan waktu Erlangga itu diperiksa karena kasus dugaan di dalam skandal korupsi minyak goreng diperiksa oleh Kejaksaan Agung, kemudian muncul kasus atau muncul isu wacana bahwa ada Munaslup Golkar. Wah, ngeri. Uniknya ada dua pejabat negara. Pejabat negara ini adalah pejabat yang digaji oleh rakyat, yang digaji dari pajak yang diambil oleh rakyat. Nah, kira-kira gitu ya, itu gampangnya begitulah. Namanya Bahlil, Menteri Investasi, dan Menko Bidang Maritim dan Investasi. Jadi ini satu turunan. Itu Luhut Panjaitan. Nah, ketika ada kasus, ada isu, ada wacana Munaslup Partai Golkar, dua menteri ini menyatakan siap sebagai Ketua Umum Golkar, artinya menggantikan Erlangga. Jadi Munaslup ini tampaknya dirancang untuk kemudian menggantikan Erlangga. Bahkan kalau kita lihat di WA grup gitu ya, Bahlil itu udah pasang tuh fotonya dia dengan pernyataan bahwa dia sudah siap menjadi Ketua Umum Golkar. Nah, jadi ini semacam Muldoko efek. Jadi udah 3 tuh pejabat negara tuh yang cawe-cawe di partai politik. Jadi ada Muldoko, kemudian Luhut, memang si Luhut juga orang Golkar ya. Kemudian ada Bahlil. Nah, ada lagi juga yang satu lagi pejabat negara sebelumnya juga bikin keramaian di partai politik. Nah, jadi udah 3 tadi ya, Muldoko, Luhut, Bahlil. Ada juga yang namanya Mardiono, itu ya. Mardio ini nih One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Kira-kira jadi penasehat presiden lah. Ya nggak tahu ya, mungkin ini bagian dari tugasnya, dia ingin menunjukkan kepada presiden mungkin loh ya, ini simulasi bagaimana caranya mengambil alih partai dengan cara yang smooth gitu ya. Nah, itu dilakukan pada P3. Ketuanya yang sekarang menjadi Menteri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharto Manoarfa, tumbang dengan smooth. Mardiono langsung menggantikan. Setelah dia menggantikan, Suharto Manoarfa dengan cara yang instan gitu ya, artinya bukannya periodik sebagai dalam proses pergantian ketua umum partai, tapi di tengah jalan tumbang Suharto Manoarfa, sempat ramai di media. Mardiono kemudian jadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Setelah itu dia mundur dan dari jabatan sebagai One Team Press. Mungkin simulasi sudah selesai. Dia keluar dari istana, dapat jabatan baru dia. Namanya Utusan Khusus Presiden.
bidang kerjasama apa itu ya, kalau nggak salah kerjasama ketahanan pangan, jadi staf menjadi semacam utusan khusus presiden lah, kira-kira gitu. Jadi banyak sekali tuh dari Nindoko, Luhut, Bahlil, kemudian ada Mardiono, segala macam, dan semuanya adalah pejabat negara yang amanatnya mengurusi negara, karena itu mereka digaji dan difasilitasi oleh uang pajak dari rakyat. Jadi menurut gue sih Jokowi ini udah benar visioner. Ini enggak kenyataannya bahwa menteri kabinet tidak boleh dari pengurus partai. Ya benar juga, pengurus partai aja udah ribet, apalagi kalau dicampur-campur dengan urusan kabinet yang biot partai, jadi melampaui partainya sendiri. Jadi yang diurus itu adalah masyarakat Indonesia yang mungkin dari seluruh partai, dari seluruh bangsa, dari seluruh adat apa segala macam, pokoknya dari atas kecil, laki, perempuan, segala macam itu yang harus diurus. Jadi pantas Jokowi itu udah menyatakan nggak bahwa dia itu menteri-menteri itu jangan ada yang dari partai. Makanya menurut gua ini sangat visioner dan ini adalah negarawan. Terima kasih Pak Jokowi. Kalaupun sekarang ada orang partai yang jadi menjabat kabinet, ya mungkin itu kecelakaan aja, biasalah. Dalam survei juga kan ada error. Tapi kalau kebanyakan dia keterlaluan, kira-kira.